Oh, jadi di video kali ini gue akan ngejelasin tentang pasar. Nah, ini itu sebenarnya kan kalau di SMA masuknya tuh materi ekonomi. Nah, dan kalau misalkan mikir-mikir, ini ngapain sih aku harus belajar pasar gitu? Karena sebenarnya kamu pasti sering melakukan transaksi di pasar, baik itu yang online ataupun secara fisik langsung. Oke, jadi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-harinya kita. Jadi hopefully kalian lebih ngerti apa itu tentang pasar dan bagaimana pasar itu bisa dibeda-bedakan gitu, pembagiannya gimana gitu. Oke, so ibu langsung share screen tentang pasar. Oke. Nah, di sebelumnya kan kita udah belajar kan tentang pelaku ekonomi, tentang permintaan, tentang pengeluaran, dan juga tentang harga keseimbangan. Nah, sekarang itu berarti pesannya pasar dalam perekonomian gitu. Oke, jadi kalau kita ngebahas tentang pasar, ibu tahu ini bukan sesuatu yang baru. Lagi-lagi ini bukan sesuatu hal yang baru. Jadi pasar itu adalah tempat berlangsungnya atau terjadinya transaksi permintaan dan penawaran dari si barang atau si jasa. Jadi karena kita udah belajar permintaan dan penawaran, hopefully kalian udah ngerti, nggak bingung lagi itu apa gitu. Berarti permintaan kemarin itu kan dari POV-nya pembeli dan penawaran itu dari POV-nya penjual. Atau secara sederhana, kita bisa katakan bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa gitu, mau secara fisik atau secara langsung maupun tidak langsung atau bisa juga tidak langsung dengan online gitu. Oke, ciri-ciri pasar yang pertama itu ada penjualnya dan yang kedua pasti ada pembelinya, ada barang ataupun jasa yang diperjualbelikan dan bisa jadi ada proses tawar menawar. Kalau nggak ada tawar menawarnya, yang pasti ada transaksi. Gitu. Oke, lanjut. Fungsinya pasar itu dalam perekonomian itu dibagi menjadi empat. Sebenarnya aku kan ibu akan menyampaikan sampai empat. Yang pertama itu adalah fungsinya dalam distribusi barang ataupun jasa. Nah, ini fungsinya itu berarti untuk memudahkan penyebaran barang dari produsen ke konsumen. Tuh. Terus yang kedua itu untuk pembentuk harga. Jadi karena tadi di pasar itu tempat terjadinya transaksi atau interaksi permintaan dan penawaran. Nah, ingat ya kemarin permintaan dan penawaran bisa membentuk yang namanya harga keseimbangan. Jadi fungsi pasar di sini itu adalah sebagai pembentuk harga. Yang berikutnya tuh pasar bisa berfungsi sebagai promosi. Nah, promosi artinya adalah tempat dari produsen ataupun penjual untuk memperkenalkan produknya mereka, memperkenalkan atau memasarkan gitu. Yang keempat itu ada sarana untuk interaksi ekonomi. Jadi tadi karena ada hubungan ekonomi antara produsen, konsumen dan pedagang perantara, maka bisa kita katakan bahwa pasar itu berperan dalam menjadi sarana interaksi ekonomi tersebut. Gitu. Lanjut, kita masuk ke klasifikasi pasar yang itu main banyak, ada berdasarkan A, B, C, D, E-nya. Gitu. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya itu ada dua, yaitu konkret dan abstrak. Seperti yang kita ketahui, konkret berarti artinya nyata. Nah, berarti pasar konkret itu adalah pasar di mana penjual dan pembelinya itu bertemu secara fisik atau secara langsung. Nah, misalnya itu pasar-pasar tradisional atau kalau kayak ke swalayan, itu maksudnya adalah pasar konkret. Yang kedua, itu pasar abstrak. Nah, di mana itu pasarnya itu tidak nyata. Jadi, nggak ada tempatnya secara fisik gitu, tapi bisa ada transaksi. Nah, jadi misalnya ada pasar modal, pasar saham, atau kalau kalian sering belanja lewat marketplace, lewat online kan, order gitu, terus barangnya datang gitu. Yang berikutnya berdasarkan jenis barang. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan itu dibagi dua juga, yaitu konsumsi dan produksi. Konsumsi berarti barang yang dijual itu bisa langsung dikonsumsi masyarakat, baik itu dimakan ataupun digunakan atau dikenakan gitu ya. Misal pasar-pasar yang konsumsi itu misalnya pasar tradisional kayak biasanya di sana ada banyak makanan atau mungkin ada baju yang bisa kita langsung pakai gitu ya. Nah, lanjut ada pasar barang produksi. Nah, berarti di sana itu adalah eh, barang-barangnya itu digunakan untuk aktivitas produksi lagi gitu. Jadi contohnya itu adalah pasar di sana itu adanya itu cuma bahan-bahan bangunan misalnya. Atau misalnya bahan-bahan untuk membuat sesuatu, misal
Misalnya di sana itu cuma ada bahan-bahan buat kue misalnya. Nah, itu maksudnya pasar barang produksi. Jadi di sana mungkin dijualnya tepung, mentega dan segala macam yang untuk buat kue. Jadi itu adalah pasar barang produksi. Karena nggak langsung dimakan tepungnya gitu. Jadi harus dikelola lagi untuk memproduksi suatu barang gitu. Atau juga bisa pasar tenaga kerja ya. Berikutnya ada berdasarkan distribusinya. Berdasarkan distribusinya itu ada pasar lokal, nasional, regional, dan internasional. Kalau kita lihat sebenarnya ini tuh udah jelas banget ya. Lokal, nasional berarti ini ngomongin wilayah, teman-teman gitu. Jadi bisa juga kita katakan ini adalah berdasarkan luas jangkauannya gitu. Kalau yang lokal berarti yang paling kecil tuh, berarti jangkauannya terbatas. Misalnya pasar yang di suatu kota tertentu, misalnya disebutin tuh nama nama ininya, misalnya pasar Ceger lah gitu. Nah, berarti di sana itu kan memenuhi atau orang-orang yang jual dan beli itu biasanya ya sekitaran Ceger tinggalnya gitu. Nggak mungkin orang dari Amerika datang untuk membeli sesuatu di Ceger langsung balik gitu. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ketemu di pasar yang kayak dekat rumah kalian gitu eh ada bule ya belum tentu tuh langsung jadi pasar internasional ya, jadi bisa jadi itu cuman mereka tuh lagi di sekitaran situ aja gitu. Oke, lanjut ada yang namanya pasar nasional, berarti ini wilayah yang cakupnya tuh udah satu negara. Jadi berarti kalau satu negara si warga-warga dari negara ini mau belanja barang itu adanya di sini doang gitu, atau orang-orang lebih nyarinya di situ gitu. Soalnya entah ada kayak black market di Batam kan orang-orang paling kesana belinya gitu. Kalau seni nasional. Next ada pasar yang namanya regional. Regional itu berarti udah mencakup wilayah yang lebih luas. Mungkin ada beberapa negara, misalnya kayak ASEAN itu kan negara-negara yang di Asia Tenggara. Nah, mungkin kalau orang mau apa namanya? Mau berburu skincare atau misalnya ini wilayah Asia yang lain ya. Misalnya orang mau berburu skincare misalnya ke Korea, misal tuh maksudnya tuh udah pasar regional. Atau orang kalau mau beli-beli bareng banyak ya kayak baju-baju Thailand gitu, nah misalnya orang-orang ke Thailand berburu fashion gitu misal. Next ada pasar internasional, berarti ini tuh nggak ada batasan wilayah sama sekali, berarti semua orang biasanya kalau nyari barang ini tuh ke situ gitu, mungkin di sana yang terbaiknya gitu ya. Jadi pembelinya itu udah dari berbagai negara, misalnya oh, orang kalau mau dapat kopi terbaik mungkin ke Brazil gitu ya. Lanjut ada berdasarkan waktu penyelenggaranya, yaitu ada pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan temporer. Dari sini sebenarnya udah langsung jelas ya, harian berarti tiap hari ada. Nah, contoh-contohnya ya pasar-pasar tradisional gitu, yang tiap hari buka gitu. Kalau mingguan berarti dia tuh ada sekali seminggu gitu. Entah misalnya dia adanya cuma hari Rabu kayak atau hari Kamis atau hari apa, maksudnya pasar mingguan. Yang C pasar bulanan, nah ini tuh berarti diadakan sekali sebulan gitu ya. Kalau ada misalnya oh, tiap bulan ada nih di sini jualan apa gitu, nah berarti itu pasar bulanan. Next ada pasar tahunan, nah ini berarti kayak sekali setahun ada, misalnya kayak expo gitu banyaknya kayak Jakarta Expo atau apa, nah itu sekali setahun ada tuh acaranya gitu. Next pasar temporer, namanya temporer berarti tuh kita nggak tahu ada kapan aja gitu, jadi nggak ada rencanain ada kapan-kapan gitu. Eh, Bisa jadi ini tuh kayak oh kalau lagi ada barangnya ada acara tertentu aja gitu ada pasarnya gitu ya. Kemungkinan perusahaan oh kita mau jual habis nih barang-barangnya gitu, nah itu kan temporer, nggak ada rutinitasnya gitu ya. Oke, lanjut ada berdasarkan transaksinya, yaitu ada tradisional modern. Kalau kita ngomongin tradisional dan modern berarti dia itu tradisional berarti kayak biasanya misalnya itu masih bisa tawar menawar gitu. Kalau modern itu berarti dia udah nggak ada tawar menawar, udah ada harga pasnya gitu contohnya ya. Next ada berdasarkan jenis dagangannya, ada pasar umum, khusus, dan pasar tempel. Pasar umum itu berarti pasar yang dimana semua barang itu hampir ada di sana gitu. Tapi kalau pasar khusus dia barang-barang tertentu, misalnya ada pasar yang cuma menjual burung, nah pasar khusus gitu ya. Next pasar tempel ini tuh kayak pasar yang namanya ditempel ya, berarti mungkin dia kecil, jadi kayak let's say contohnya itu adalah kayak warung-warung Madura gitu, itu bisa masuknya tuh ke pasar tempel. Lanjut ada berdasarkan strukturnya, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang namanya persaingannya sempurna berarti di sana tuh ada banyak penjual dan ada banyak pembeli juga. Biasanya tuh produknya tuh hampir sama dan harganya itu ditentukan oleh pasar. Jadi misalnya di pasar tradisional nih, harga sayur let's say sayur kangkung misal.
Nah, itu kan hampir sama ya, di semua penjual itu hampir sama. Barang yang sama dengan kualitas yang sama, misalnya harganya lumayan sama gitu. Kalau enggak nanti akan bersaing banget kan gitu. Makanya dia persaingannya sempurna. Yang berikutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, berarti ini ada yang jomplang nih biasanya. Misal, ini dibagi-bagi lagi teman-teman. Sebenarnya ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, monopolistik, dan juga pasar monopsoni. Yang monopoli berarti dia tuh satu penjual, pemiliknya banyak. Jadi nggak ada saingan dari si penjual. Contohnya itu PLN. Nah, kan kalau listrik semua ke PLN kan. Nah, berarti penjualnya cuma PLN, penggunanya banyak. Gitu, senegara gitu ya. Lanjut pasar oligopoli, berarti beberapa penjual yang besar, pembelinya banyak. Gitu, oligopoli. Nah, berarti misalnya, oh industri otomotif itu kan gak semua orang ada ya, yang maksudnya yang geng, yang kepalanya itu gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa perusahaan aja atau beberapa industri otomotifnya aja. Eh, nah, sementara penggunanya banyak, penjual yang lainnya itu banyak. Ya, maksudnya penjual yang kayak ecerannya segala macam itu ada banyak, gitu ya. Lanjut ada pasar monopolistik. Nah, ini kebalikan. Berarti ada banyak penjualnya tuh dengan produknya berbeda-beda. Tuh, misalnya kayak restoran kan, restoran itu kan menunya mungkin banyak restoran yang menunya beda-beda gitu loh. Ini lebih jualnya steak gitu. Di sana jualnya lebih ke ramen misal. Kan beda ya. Tuh, atau toko pakaian di sini pakaian olahraga, di sini tuh pakaian muslimah, itu kan beda. Meskipun mungkin ada beberapa ini juga yang mirip ya gitu. Dan kita ngeliat itu dari yang apa namanya, yang toko gedenya dulu gitu ya. Lanjut ada pasar monopsoni, yaitu satu pembeli banyak penjual. Nah, berarti itu adalah contohnya tuh kayak pemerintah. Pemerintah tuh kan membeli eh, sebagai pembeli hasil pertanian. Kita nanti kan banyak yang disubsidi sama pemerintah sebagai harga-harga ya, misal. Nah, jadi kalau di satu pembeli banyak yang jualan, itu jatuhnya adalah monopsoni. Jadi kebalikan dari monopoli. Oke, mungkin that's all about pasar. Kita nextnya tuh mungkin bakal ngebahas tentang inflasi, lembaga keuangan, uang, dan berikut-berikutnya. Hopefully kalian ngerti tentang materi yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa dikerjakan kuisnya. See you.